bisa mencela orang lain, bisa menuduh orang lain menjadi penyebab. Tanpa kita harus sadari, inilah bagian kehidupan yang perlu diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur Daud menyampaikan isi hatinya melalui nasihat firman Tuhan yang datang bagi kita pada malam hari ini, oleh karena ia melihat setiap perkara yang ia temui, semuanya dia imani di dalam Tuhan, dan ia ingin belajar segala sesuatunya itu menjadi pelajaran berharga. Bagaimana ia dapat menceritakan setiap peristiwa yang terjadi dalam kelangsungan hidupnya kepada orang-orang selanjutnya. Kita patut bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampai saat ini kita masih memiliki iman yang teguh di dalam mengimani Tuhan sebagai pencipta serta penyelenggara hidup, tanpa kita melihat wujud Allah itu yang seperti apa, wujud Yesus itu yang seperti apa. Tetapi melalui nasihat firman Tuhan yang diterapkan kepada guru-guru kita, para pendeta-pendeta kita yang terdahulu sampai saat ini, kita percaya nasihat firman Tuhan itu sangat berharga untuk menuntun perjalanan setiap orang percaya. Dan dengan keyakinan iman inilah membawa kita kepada sebuah keputusan untuk senantiasa memiliki iman yang teguh di dalam mengimani Tuhan sebagai Tuhan pencipta serta penyelenggara hidup. Serta kita dapat melihat setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan jadikan itu dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini. Apakah itu peristiwa yang kecil, apakah itu peristiwa yang besar yang kita temui. Tetapi tentunya baik itu peristiwa yang kecil atau peristiwa yang besar, jika kita melihatnya sebagai orang yang menaruh iman percaya kepada Tuhan, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi perjalanan hidup orang-orang percaya. Ini yang diceritakan oleh pemazmur Daud bagi kita pada malam hari ini. Pemazmur menyatakan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sangat berbahagia orang yang senantiasa menuruti hukum Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang tidak menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mencari Dia dengan segenap hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel. Kita beribadat, kita akan dapat apa? Akankah kita dapat makan minum yang enak? Atau adakah yang kita temukan dalam persekutuan itu nanti? Tetapi setiap orang yang merindukan sebuah persekutuan dengan Tuhan akan diisi dan dipenuhi dengan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, dan bisa mengenal serta memahami apa itu yang menjadi kemauan Tuhan dari diri dan hidup kita itu sendiri.